Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sampurasun. Halo sobat semuanya, perkenalkan, saya Asila Mutiara Zahra dari Kabupaten Majalengka, dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di jenjang SMA Negeri 1 Kasokandel kelas 10. Di sini saya akan memberikan penjelasan yang bertema hukum dan HAM. Yang terbagi lagi yaitu ada perspektif hukum tertulis dan tidak tertulis, pengertian dan fungsi hukum, pengertian dan fungsi HAM, juga penerapan hukum dan HAM. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan perspektif hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dituliskan atau dicantumkan dalam perundang-undangan, dan hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak dituliskan atau tidak dicantumkan dalam perundang-undangan dan merupakan norma ataupun peraturan tidak tertulis yang sudah digunakan oleh warga dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah teman-teman, untuk perbedaan hukum tertulis dan tidak tertulis bisa dilihat dari pengertiannya. Sedangkan hukum tidak tertulis adalah hukum yang berlaku serta diyakini oleh masyarakat dan dipatuhi, akan tetapi tidak dibentuk menurut prosedur yang formal, melainkan lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat tersebut. Misalnya, gotong royong dalam pengambilan keputusan, terutama di tingkat desa ataupun komunitas adat. Tetapi teman-teman sekalian, hukum tidak tertulis juga tidak kalah penting dengan hukum tertulis, karena tindakan tersebut bijaksana dan sopan. Hal ini adalah cara untuk memikirkan kebutuhan orang lain sebagai diri kita sendiri. Selanjutnya, nomor 2, pengertian dan fungsi hukum. Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi hukum adalah untuk mengatur tingkah laku manusia. Hal ini menentukan mana yang dapat dilakukan dan mana yang dilarang. Setiap negara memiliki peraturan hukum yang berbeda-beda, termasuk negara Indonesia. WLG Limer dalam Heritage in Indonesia menerangkan bahwa hukum sulit diberikan definisi yang tepat karena memiliki segi dan bentuk yang sangat banyak, sehingga tidak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk hukum dalam suatu definisi. Namun teman-teman sekalian, meski sulit dirumuskan, para ahli hukum telah melakukan sejumlah penelitian tentang pengertian hukum. Nah, teman-teman semuanya, di sini saya akan memberikan pengertian hukum menurut para ahli. Pengertian hukum menurut Utrecht. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup, baik perintah maupun larangan, yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat, dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat tersebut. Di sini contoh-contoh penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, setiap keluarga harus membayar iuran kas RT setiap bulan. Yang kedua, menghormati orang lain. Yang ketiga, tidak menghina pribadi seseorang. Yang keempat, mengetuk pintu sambil mengucap salam. Yang kelima, mencium tangan kepada orang yang lebih tua. Dan yang terakhir atau yang keenam, tidak meludah di sembarang tempat atau di hadapan orang lain. Yang ketiga, pengertian dan fungsi HAM. Ada dua pendapat menurut sumber yang saya dapatkan dari internet. Yang pertama, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nomor 2, hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya ini universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis HAM yang diakui secara universal. Yang pertama, ada kebebasan dan kesetaraan. Yang kedua, hak diadili secara adil dan terbuka. Hak ini adalah hak asasi manusia untuk memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas setiap orang di hadapan hukum yang sama. Yang ketiga, hak atas hidup, keamanan, dan kebebasan. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi diabadikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia UDHR Pasal 3. UDHR menyatakan setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi. Yang kelima, hak untuk bebas dari tindak penyiksaan.
Pasal 28G ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suara politik dari negara lain. Contoh dari pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Di Indonesia ada 17 kasus peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi, antara lain peristiwa 1965 sampai 1966, penembakan misterius tahun 1982 sampai 1985, Wamena 2003 dan pembunuhan dukun santet. Nomor 4, penerapan hukum dan HAM. Di sini ada beberapa prinsip penegakan hukum yang adil dan transparan. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum menurut The International Commission of Jurists adalah negara harus tunduk pada hukum dan pemerintah menghormati hak-hak individu. Di sini saya akan menjelaskan peran dan tanggung jawab individu dalam penegakan HAM. Peran masyarakat dalam menegakkan HAM antara lain adalah menghormati orang lain. Sikap saling menghormati dan menghargai satu sama lain ini adalah bentuk dukungan yang paling dasar dan menolak segala bentuk pelanggaran HAM. Di sini ada beberapa upaya penanganan kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang dapat diterapkan untuk meminimalisir atau mencegah tindakan kejahatan. Di sini ada beberapa upaya penanganan kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang dapat diterapkan untuk meminimalisir atau mencegah tindakan kejahatan. Contohnya, menegakkan hukum secara adil. Salah satu upaya penanganan kasus pelanggaran HAM adalah dengan menegakkan hukum yang berlaku secara adil. Dengan begitu, hukum tersebut benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya, yakni melindungi korban dan memberikan sanksi pada pelaku. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.